Fidin arsadakumullah. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qallallahu ta'ala fi kitabihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qallallahu ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Khonifidin arsadakumullah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam satu majlis, dalam satu pertemuan yang mulia, yaitu majlisul ilm atau majlis ilmu. Sekali lagi kita ingatkan, hadirnya kita, datangnya kita di tempat ini telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan pahala yang besar. Hadirnya kita, datangnya kita di tempat ini, insya Allah nilainya di sisi Allah seperti orang yang menunaikan haji sempurna hajinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hujjatahu." Barang siapa yang bersegera datang ke man qada ilal masjidi, barang siapa yang bersegera datang ke masjid, la yuridu, tidak ada yang ia cari di tempat itu, illa, kecuali ayyata'allama khairan, niatnya hendak mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau niatnya hendak mengajarkan kebaikan, kana lahu, adalah pahala bagi orang itu, ka ajri hajin, seperti pahalanya orang yang menunaikan haji, taman hujjatahu, sempurna hajinya. Khonifidin arsadakumullah, ini satu bentuk nikmat yang perlu kita syukuri ketika kita ini masih diberi keistiqomahan menuntut ilmu. Selanjutnya salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fillah arsadakumullah. Kemudian melalui majlis taklim ini kami mengajak, mari kita jadikan majlis yang kita hadiri, majlis yang kita datangin sebagai satu sarana untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Bagaimana dengan ilmu yang kita pelajari mampu menunjukkan kepada kita, mampu membimbing hidup kita agar kita bisa lebih melakukan amal-amal yang terbaik. Makanya ikhwani fillah arsadakumullah, pentingnya kita dalam hidup ini punya ilmu.
Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, karena kita ingatkan bahwa seorang muslim tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Seseorang tidak mungkin bisa bertakwa kepadanya dengan benar bila tanpa didasari ilmu. Jadi saya ulangi, jadi ilmu itu sebagai bekal agar kita bisa beribadah dengan benar, bertakwa dengan benar. Karena dengan ilmu itulah ia lebih terbimbing dan jelas apa yang harus dilakukan. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Di dalam surat Az-Zumar ayat 99 dinyatakan di sana, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini satu bentuk pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Ini kaitannya tentang kedudukan ilmu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga telah memuji orang-orang yang berilmu, yang dia itu mampu melaksanakan ilmunya dengan menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa-jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Artinya ikhwan fillah arsadakumullah, artinya bahwa kita mengingatkan sebelum kita ini punya ilmu, kita dulu hidup dalam kondisi yang tidak terbimbing. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, ini satu bentuk kedudukan ilmu dalam hidup kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita pentingnya ketika kita ini hadir di majelis ilmu senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ya, jadi bagaimana kita ini senantiasa berdoa setiap kali kita menuntut ilmu dengan doa Allahumma anfa'ni, ya Allah berikanlah manfaat kepadaku ilmu-ilmu yang telah kau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah kepadaku ilmu-ilmu yang bermanfaat kepadaku, warzuqni ilman, dan ya tambahkanlah, berikanlah kepadaku ilmu-ilmu yang bermanfaat kepadaku. Artinya di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kepada kita pentingnya kita ini berdoa agar ilmu yang selama ini kita pelajari betul-betul bermanfaat. Jangan sampai kita sudah belajar sekian lama tapi ternyata ilmu kita tidak bisa dipraktekkan. Dan banyak sekali ya, kita ini kadang-kadang belajar tetapi ternyata apa yang kita pelajari tidak banyak bermanfaat dalam hidup kita. Maka kita termasuk orang-orang yang rugi.
Selanjutnya ikhwan fillah arsadakumullah. Begitu juga ilmu ini, yaitu ilmu din ini termasuk ya perkara yang diwariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama inilah warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis yang panjang. Dinyatakan di sana an Qais bin Kasir qala qadama rajulun minal madinati ala Abi Darda wa huwa bidim sakin faqala ma a'da muka ya akhi faqala hadithun balaghani annaka tahadasahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala amma ji'tu li hajatin qala la qala amma qadamtu li tijaratin qala la qala ma ji'ta illa fi talabi hadal hadis qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaqallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihatiha ridhoan li talabil ilmi li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatal khitani fil ma wa fadlul alim alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib innal ulama'a warasatul anbiya'i innal anbiya alam yurisu dinaron wala dirhaman innama warasul ilma faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafirin. Ikhwani fiddin arsadakumullah, kaitannya tentang ilmu, bahwa ilmu itu merupakan warisan Nabi. Maka kalau orang itu menuntut ilmu, ya, mengkaji ilmu agama, berarti sebetulnya dia itu ya sedang mencari warisan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dari Qais bin Kasir, ia berkata, seseorang dari Madinah mendatangi Abu Darda di Damaskus. Ya, dari Madinah datang ke Damaskus. Maka Abu Darda bertanya, apa yang membuatmu datang kemari wahai saudaraku? Kok kamu itu jauh-jauh datang ke sini? Tujuan kamu apa? Ini Abu Darda kepada ya tamunya yang datang dari Madinah itu. Orang itu menjawab, satu hadis yang telah sampai kepadaku bahwa Anda menceritakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Darda bertanya, bukankah kau datang karena keperluan lain? Orang itu menjawab tidak. Abu Darda bertanya lagi, bukankah kau datang untuk berniaga? Orang itu menjawab tidak. Aku datang hanya untuk mencari hadis tersebut. Jadi Masya Allah, jadi ketika ada orang datang ke situ itu menuntut ilmu, ditanya lagi takkit. Nanti kamu datang ke sini mungkin pengen berdagang. Iya, berdagang ngiras-ngirus mampir ke tempatku karo ngaji. Enggak, saya datang ke sini betul-betul saya ingin mendengarkan hadis Anda yang pernah Anda dengar dari Rasulullah. Sekali lagi Abu Darda menguji, nanti kamu datang ke sini punya tujuan lain. Tidak ya Abu Darda, ya. Saya datang ke sini betul-betul ingin mencari hadis tersebut. Maka Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mansalaka thariqan, barang siapa yang menempuh jalan, menyisiri jalan, menyusuri jalan, menapaki satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga, memudahkan dia jalan menuju surga. Itu begitu. Dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu. Masya Allah, ya, ini fadilah kepada kita semuanya. Kemudian sesungguhnya orang yang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang berada di langit dan di bumi hingga ikan-ikan di air.
Jadi ketika kita hari ini suka hadir di majelis ilmu, Masya Allah, seluruh makhluk yang ada di langit dan begitu juga seluruh makhluk yang ada di bumi hingga ikan-ikan yang ada di lautan pun memohonkan ampun kepada kita. Makanya Masya Allah, maka benar apa kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau mengirim surat kepada kawannya, wahai saudaraku, Anda akan senantiasa berada dalam kebaikan ketika Anda masih istiqomah gelem ngaji. Kalau kita masih gelem ngaji, insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan kebaikan. Kita dimintakan ampun seluruh makhluk, kita dipayungi malaikat, itu begitu. Ya, kemudian Abu Darda melanjutkan lagi, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang-bintang. Masya Allah, Pak. Jadi ketika kita alim, kedudukan orang alim dibandingkan dengan ahli ibadah itu adalah seperti kedudukannya bulan dengan bintang. Jadi bintang itu akan kelihatan sinarnya ketika nggak ada bulan. Tapi kalau itu ya walaupun bintang banyak, bulan purnama keluar, itu bintangnya nggak kelihatan. Nah ini kedudukan daripada ilmu. Ya. Ini ikhwan fillah arsadakumullah, kaitannya dengan hati. Kemudian ya Abu Darda melanjutkan, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan uang. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, barang siapa yang mau menuntut ilmu, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Makanya inilah fadilah daripada menuntut ilmu ya. Jadi selama kita ingin menuntut ilmu, Masya Allah, kebaikan-kebaikan akan senantiasa kita dapatkan. Mulai ketika kita ini keluarnya, ini Allah mudahkan kita nanti masuk ke dalam jannah. Makanya ikhwani fiddin arsadakumullah, kaitannya juga tentang fadilah ilmu. Mu'ad bin Jabal pernah mengatakan, wabihi tusilul arham wa yu'raful halal minal haram wa huwa imamun wal amalu tabi'ahu wa yulhihimus su'ada wa yuharimul asqiya. Begitu juga kedudukan ilmu. Ya kalau orang itu bisa berilmu, maka dengan ilmu itulah dia bisa menyambung tusalul arham, menyambung tali silaturahmi. Ya kalau orang itu nggak paham ilmu, akhirnya ya silaturahmi gampang putus. Karena apa? Dia tidak tahu fadilah daripada silaturahmi. Ya, maka dengan ilmu dia akan lebih semangat. Yang kedua, wa yu'raful halal minal haram. Dengan ilmu dia akan tahu mana barang halal, mana barang haram. Begitu juga ya, ilmu itu merupakan imamun, dia sebagai imam yang berada di depan, ya, wal amalu tabi'u, sedangkan amalnya itu di belakang. Maksudnya sebelum beramal punya ilmu. Begitu nggih. Kemudian wa yulhimuhu su'ada. Ya. Begitu juga dengan ilmu orang itu bisa beruntung. Ya, jadi kita bisa beruntung itu karena ilmu. Begitu juga ya, dengan ilmu juga ya, dia diselamatkan dari kecelakaan. Jadi kalau kita ini ilmu, Masya Allah, kita bisa selamat dari berbagai macam jalan yang bisa mencelakakan kita. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, maka barang siapa yang ingin berjalan menuju Allah dan menuju akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Ya, karena apa, Pak? Kita ingatkan kemarin, Pak, karena berapa banyak orang yang ingin menuju Allah modale seneng beribadah, nggak punya ilmu bubrah, kan gitu ya.
Iya, atau ya beribadah modalnya khauf, akhirnya melahirkan kelompok orang-orang khawarij. Atau beribadah mendekatkan diri kepada Allah bermodal rojak sehingga gampang iya, rusak akhirnya. Iya. Ini kita ingatkan, makanya apa? Ya, ternyata ilmu ini sangat penting sekali. Ini kaitannya dengan persoalan tadi. Ya. Ikhwan fillah arsadakumullah. Dan ini kaitannya dengan ilmu. Begitu juga Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau pernah menyatakan juga ya bahwa di antara fadilah ilmu mampu menunjukkan jalan yang paling mudah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Pak? Kalau orang itu punya ilmu, untuk melakukan afdol ibadah itu gampang. Dimanapun dia berada bisa melakukan amal-amal terbaik. Tapi kalau orang itu nggak punya ilmu, kadang-kadang kepingin masuk surga itu perlu perkara sing abot, kan gitu ya. Iya, menganggap apa namanya untuk bisa mendapatkan jannah itu perlu modal besar, padahal tidak seperti itu. Dengan ilmu dia itu akan mudah meraih ridha Allah. Dengan ilmu dia akan mudah meraih ya jannahnya. Ya, dulu kan kita ingatkan ya. Jadi seperti kemarin kita sampaikan, dengan ilmu kita akan tahu ya ibadah yang afdol itu bagaimana toh. Iya ya, ternyata ya ibadah yang paling afdol itu ya bahasanya itu adalah ya itu sangat menyesuaikan dengan kondisi ya kondisi kita sangat sesuai dengan ya apa namanya tempat dan waktunya, begitu ya. Jadi dimanapun kita berada, jadi artinya untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang afdol di sini dibutuhkan ilmu. Kembali kepada tadi. Selanjutnya ikhwan fillah arsadakumullah. Maka Ibnu Rajab menyatakan, maka barang siapa yang meniti jalan menuju Allah ya, tidak keluar darinya, tidak keluar dari ilmu, maka akan sampailah ia kepada Allah, sampailah kepada jannah dengan mudah dan dekat. Jadi kalau kita ini punya ilmu itu Masya Allah gampang kita ini masuk ke dalam surga. Jadi ya apa namanya, makanya kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin sampai Imam Nawawi membuat judul namanya apa namanya Turukul Khair, jalan-jalan kebaikan yang memudahkan kita masuk ke dalam surga. Banyak sekali hatta apa ya, hatta dikatakan di sana dengan menyingkirkan duri di jalan pun itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kan itu mudah sekali sebetulnya. Iya, ini kalau kita punya ilmu. Ya. Begitu juga ikhwan fillah arsadakumullah. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang bertakwa, maka ilmu merupakan jalan menuju takwa ini. Begitu juga kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa harus punya ilmu. Bagaimana kita bertakwa kalau nggak punya ilmu, kan begitu? Nanti keliru, iya. Bagaimana kita ini akan bertakwa kalau kita tidak punya ilmu? Sebagaimana sebagian orang salaf mengatakan bagaimana ia menjadi muttaqin kalau dia tidak mengetahui apa-apa yang harus diwaspadai. Ya, jadi bagaimana dia akan menjadi orang yang bertakwa kalau dia tidak mengetahui perkara-perkara apa yang perlu diwaspadai. Maka telah berkata Ma'ruf Al-Qurhi, beliau mengatakan kalau takwa kamu tidak bagus, maka kamu akan mudah makan riba. Jadi kalau kita itu takwanya tidak bagus, ini kita akan mudah terjerumus ke dalam, ya kalau kita katakan itu mudah makan barang-barang haram. Itu ya, ini kita ingatkan. Makanya Ibnu Rajab mengatakan aslu takwa ayya'lamal abdu ma yattaqi tsumma yattaqa. Yang artinya
takwa itu pada dasarnya adalah seorang hamba mengetahui apa-apa yang perlu diwaspadai, atau ya dia waspada lalu ia selalu waspada terhadap perkara yang perlu diwaspadai. Ya, jadi kita katakan takwa itu artinya kan hati-hati. Berarti dia tahu apa yang perlu diwaspadai. Itu seperti itu namanya takwa. Begitupun ikhwani fillah arsadakumullah, tawakal. Bahwa untuk menjadi orang yang bertawakal, ia harus punya ilmu, harus tahu syarat, harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Karena begitu pentingnya ilmu, maka terangkatlah derajat para ulama, serta jadilah mereka pewaris para nabi, serta Al-Quran tidak menyamakan mereka dengan orang yang lainnya. Maka disinilah ikhwani, dengan ilmu itulah makanya para ulama itu diangkat derajatnya. Ya, kita diingatkan tentang sayembara yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman, kaitannya siapa yang mampu mengangkat istana Bilqis, kan begitu itu ya, itu istana Bilqis. Ya, maka Jennifer mengatakan, ya Nabi Sulaiman, saya bisa memindah istananya Bilqis ya sebelum Anda berdiri. Itu dia itu ya, berdiri. Iya, berdiri. Gitu ya. Ini karena memang jin itu terkenal jin yang kuat. Kemudian ada lagi orang berilmu mengatakan, wahai Raja Sulaiman, saya mampu memindahkan istananya singgasananya Ratu Bilqis sebelum Anda berkedip. Orang berilmu, ternyata orang berilmu lebih hebat daripada orang yang kuat. Iya, makanya pentingnya ilmu, Pak. Iya, makanya kalau orang-orang pinter itu ngangkat barang-barang berat itu dengan enteng tuh Pak, itu pakai kerean itu. Pada orang bodoh diangkat pakai pundak, bentoyong kan begitu ke. Tapi kalau orang pinter dikerek kai, seberapa pun itu enteng wae. Iya. Lah itu namanya orang berilmu kan ya. Orang ilmu bersebut itu ya. Jadi orang berilmu itu bekerja dengan akal, kalau nggak berilmu bekerja dengan akal, kekuatan. Makanya kita ingatkan antara kerja dengan akal itu gajine besar yang pakai akal kan gitu. Iya, dengan akal. Maka disinilah ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat betul orang yang berilmu dengan menyatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu ya lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang beriman yang tidak berilmu. Ya, maka ini penting, apalagi kaitan dengan ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu ilmu-ilmu yang sifatnya spesialis. Oh, itu luar biasa, makanya hal-hal yang sifatnya spesialis itu biasanya itu ya gajinya gede, karena itu spesialis itu tidak setiap orang menguasai, tidak setiap orang memiliki. Makanya Imam Hambali pernah menyatakan bahwa menguasai ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah nilainya lebih baik daripada orang yang berinfak emas sebesar gunung. Jadi orang yang punya ilmu yang sifatnya fardu kifayah ya, itu nilainya lebih baik daripada orang yang berinfak emas sebesar gunung. Iya. Karena kalau infak sebesar gunung, berarti ya sudah. Tapi kalau orang itu berilmu, masya Allah, walaupun orang itu sudah meninggal, dia kan senantiasa itu pahalanya mengalir, masya Allah, dikenang karena ilmunya. Ini kita ingat karena ilmu. Ya. Begitu juga ikhwani fiddin arsadakumullah. Ini tadi kaitannya dengan ilmu, ya. Bahkan juga
Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa bahkan yang betul-betul bisa takut kepada Allah itu hanya para ulama, orang-orang yang betul-betul berilmu. Ya, jadi kalau orang-orang betul-betul berilmu itu betul-betul dia itu takut kepada Allah. Makanya di dalam surat Fatir ayat 28 Allah berfirman, "Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalika innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ya, jadi ini ya kita ingatkan. Ini kaitannya dengan persoalan itu. Ini kaitannya dengan ulama. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, maka ya apalagi orang itu alim terus fakih, masya Allah ya, alim tur fakih. Karena ada yang alim tapi tidak fakih. Tapi kalau fakih mesti alim. Ya. Makanya ada namanya ya. Jadi kalau kita katakan ya seperti para imam-imam ahli hadis, ya ahli fikih. 4 madhab itu mereka itu alim terus fakih. Kalau Imam Bukhari itu bahasanya itu ulama, dia mampu menampung sekian banyak ya hadis-hadis Nabi. Ya, tapi sekali lagi ya, tapi beliau tidak menjadi seorang imam fuqaha. Siapa yang menjadi imam fuqaha? Ternyata malah Imam Syafi'i, begitu ya, Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i jadi begitu. Jadi apa? Makanya seorang fakih mesti adalah ahli hadis, dan tidak setiap ahli hadis mesti fakih. Begitu ya, ya. Jadi saya ulangi ya, yang namanya ya kalau ahli fikih itu mesti ahli hadis. Kalau ahli hadis belum tentu ahli fikih. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah. Ya, makanya kalau orang itu fakih, alim terus fakih, masya Allah, ini sangat sulit untuk disesatkan setan. Tapi kalau orang itu mau seneng ibadah, ya makanya banyak orang yang tersesat. Ya, artinya apa? Mau ibadah kan yang penting mau modal seneng. Kalau orang seneng ibadah, insya Allah kuat, tapi gampang disesatkan. Ya, makanya qanifidin arsadakumullah, ya kita diingatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqihun wahidun asyadu ala syaitan min alfin abidin. Makanya Rasulullah mengatakan faqihun wahidun, satu orang yang faqih, alimun faqihun, itu lebih sulit untuk digoda setan, disesatkan setan ya, dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Ya, kalau ya orang ahli ibadah gampang disesatkan. Kita diingatkan ya bagaimana bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama, seorang fakih dalam mazhab Hambali, ya, diceritakan di celana itu saking fakihnya, saking alimnya, itu tiap hari mampu mengislamkan ribuan orang. Itu seorang ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, fakihun, ya, alimun fakihun, ya. Maka ketika dia digoda oleh setan, ya, ketika beliau itu berjalan menuju satu tempat di tengah-tengah padang pasir, di kegelapan itu muncul cahaya yang terang sekali. Seraya mengatakan, ya Abdul Qadir, ana rabbuka, begitu ya. Hei Abdul Qadir Jalani, saya adalah Tuhanmu.
Maka Syekh Abdul Qadir Jailani tenang saja, beliau belum merespon. Kemudian setelah itu cahaya putih mengatakan, ya anna uhillu kama haramtu. Aku halalkan kepadamu apa-apa yang telah aku haramkan. Kalau kita wah penak no ya. Dhisik zina haram saiki halal kan begitu. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani itu mendengar ucapan itu, maka dia mengatakan, hei setan laknatullah, pergi kamu dari sini. Gitu ya. Dia langsung mengatakan, yang mengatakan ini jelas setan. Gak mungkin Allah sampai bilang kayak begitu. Ya dia langsung ya, ketika ada tambahan tadi, aku halalkan kamu apa-apa yang dulu aku haramkan, itu langsung dia mengatakan, ya setan, setan, pergi kamu dari sini, karena saya tahu kamu adalah setan. Ini ya, jadi kalau orang kalau orang itu faqih, alim, faqih, itu sangat sulit untuk disesatkan setan. Ya, jadi itu seperti itu. Ya. Begitu juga ikhwani fiddin arsadakumullah. Abu Darda radhiyallahu anhu juga telah berkata bahwa an-nasu rajulani, manusia itu terbagi menjadi dua, alimun wa muta'allimun, bahwa manusia itu terbagi dua. Pertama ya alim, ya orang berilmu. Kalau nggak berilmu kudune seneng nuntut ilmu. Gitu ya. Pilihannya dua Pak, alim atau seneng ya bahasanya alim atau muridan. Ya, kalau nggak alim ya menjadi orang yang suka ilmu. Maka beliau mengatakan wala khairu fi ma siwa dzalika, maka tidak ada kebaikan manusia kalau dia tidak termasuk dua golongan itu, gitu loh ya. Wis bukan alim ora seneng bubrah itu. Bubrah itu ya. Itu bubrah. Ya. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, Syekh Syekh Dimyati dalam kitab I'anatut Thalibin, beliau menyatakan tentang fadilah menuntut ilmu, man dhahaba ila alimin wa jalasa indahu wa lam yaqdir ala khibdi syai'in mimma qalahu a'tahu lahu sab'a karamatin. Makanya Masya Allah, ini fadilah daripada menuntut ilmu, karena tadi ya manusia itu harus dua, ya, alim atau ya suka menuntut ilmu, ya. Maka kalau orang itu tidak alim, tidak suka menuntut ilmu, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Makanya ya walaupun kita ini mau menuntut ilmu, ini Masya Allah fadilahnya besar. Beliau mengatakan mandaba ila alimin, barang siapa yang datang ke tempat orang alim, wajalasa indahu, menglungguh ning sampingi, walam yadir ala kibdi syai'en, mengrungok kentok raiso ngapal, mengrungok kentok. Seperti kita mengrungok ke pengajian, ora apal sing disampai nih, itu Allah berikan kepada dia 7 kemuliaan. Berapa nangis? Wong tengok ngrungok kentok. Mungkin disambing ngantuk-ngantuk orang apa itu ya. Itu 7 kemuliaan itu. Itu apa itu kata beliau? Yang pertama ya, yanalu fadlul muta'allimin. Dia mendapatkan fadilah orang yang suka menuntut apa itu menuntut mutune itu wis ya dimudahkan masuk jannah kan gitu ya. Yang kedua wis dipayungi para, nah begitu pena atau jadi kita nuntut ilmu itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, madama indau jalisan kana mahbusan anidunubi wal khotoya. Selama dia itu di dalam majlis itu,
dia akan terjaga dari salah dan dosa. Karena kalau selama dalam taklim ada masalah kan bisa langsung ditanyakan, kan begitu. Itu seperti itu. Yang ketiga, idza kharaja min manzilihi nuzilat alaihimur rahmah. Ketika dia itu keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu, turun Allah menurunkan kepada dia rahmat, kebaikan-kebaikan. Oh, berapa enak. Jadi hanya menuntut ilmu. Yang ketiga, idza jalasa indahu nuzilat rahmatu alal alimi fatusibu bi barokati. Maka ketika dia itu duduk di samping orang alim, lalu Allah itu menurunkan ya rahmat kepada orang alim, iku sing ngrungokke iki entuk barokah lho, mung ngrungokke entuk barokah lho ya. Itu fadilah daripada menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang kelima, tuktabulahul hasanat madama mustami'an. Dia dicatat mendapatkan kebaikan-kebaikan selama dia mendengarkan pengajian. Penak pokoknya ya. Jadi boleh pahala niku gampang. Ya, selanjutnya yang keenam, nggih. Takfahumul malaikat bi ajnikatihim wa huwa fihim. Selama dia itu duduk di majelis ilmu, tadi saya sampaikan dia itu senantiasa dipayungi malaikat. Berarti apa itu senantiasa? Ya dipayungi malaikat. Ya. Itu seperti itu. Yang ketujuh, kullu qadamin yarfa'uha wa yadauha takunu kafaratan lidunub wa rafa'li darajat wa ziyadatun fil hasanat. Masya Allah. Nah, jadi kita ini ya, jadi ini fadilah daripada betul. Setiap kaki kita yang kita langkahkan datang ke tempat pengajian, kaki kanan kita angkat itu sebagai satu sarana Allah mengangkat yarfa'uha. Ya, mengangkat dosa-dosanya. Kakinya satu kita turunkan itu sebagai satu apa? Ya, menghapus dosa-dosa, mengangkat, menghapus. Ya, kemudian juga warafali darajat, dan begitu juga setiap kakinya yang ia angkat Allah angkat derajatnya dan Allah tambah kebaikannya. Ini daripada fadilah daripada menuntut ilmu. Artinya apa, Pak? Pokoknya ngaji niku piye-piye penak. Begitu ya, ini. Ya, ibaratnya mau ngrungokke entuk karo ngantuk-ngantuk sentuk pahala penak itu ya. Gitu. Ini fadilah daripada menuntut ilmu. Makanya ikhwan fillah, maka betul saya ingatkan tadi sebagaimana pesannya Imam Ibnul Qayyim ketika risalah kepada akhi, ya ketika dia menulis surat kepada kawannya itu, wahai kawanku, bahwa Anda akan senantiasa di atas kebaikan selama Anda gelem ngaji. Itu akan senantiasa dalam kebaikan. Kayak kita. Tapi kalau kita tulis model ngaji, hati-hati itu. Hati-hati, kita akan mudah ya dibawa setan. Itu seperti itulah. Ini ikhwan fillah arsadakumullah yang kita sampaikan kaitannya tentang kita jadikan ilmu itu sebagai bekal hidup kita. Demikian yang kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.